Pada minggu ini kita mempelajari dua tool, yaitu 2x2 matrix dan NABC. Tool 2x2 matrix digunakan oleh tim desain untuk mengkategorikan dan memprioritaskan ide ataupun untuk mengidentifikasi peluang yang strategis. Yang bisa dilakukan dengan alat ini yaitu berfungsi sebagai alat visual pengambilan keputusan dengan cepat terhadap ide mana yang harus diterima dan ditolak. Contohnya, dari 10 ide yang dihasilkan dari brainstorming akan dipilih 3 ide terbaik yang memenuhi kriteria. Nah, jadi singkatnya, tool ini membantu memilih ide ya dari sekian banyak ide. Kemudian tim desain juga mendapatkan gambaran awal dari ide-ide yang berkualitas. Dapat juga digunakan untuk menentukan prioritas ide yang paling sesuai dengan inovasi strategis, peluang pasar, manfaatnya, upaya untuk realisasi, dan banyak kategori lainnya. Tool ini umumnya dikerjakan 2-8 orang dengan durasi umum antara 15 menit sampai 45 menit. Peralatan yang dibutuhkan untuk menggunakan tool ini yaitu pulpen, kertas post-it, papan tulis, ya, dan ide yang ditulis di dalam kertas post-it dari hasil brainstorming. Slide ini menampilkan template 2x2 matrix dalam versi Microsoft Word, di mana ada 3 bagian dalam template. Yang pertama adalah definisi label untuk sumbu X dan label untuk sumbu Y. Yang kedua adalah kuadran ide yang berisikan matriks 2 baris dan 2 kolom, di mana nantinya akan diisi dengan ide-ide yang sesuai dengan kriteria ini. Dan yang bagian ketiga adalah bagian temuan, di mana bagian ini merupakan kesimpulan dari beberapa ide terbaik yang dijadikan satu usulan ide yang nantinya akan dibawa ke pembuatan prototipe. Langkah yang pertama untuk menerapkan tool ini adalah kita tentukan label kriteria pada sumbu matriks, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Contohnya di sini keterangan atau label untuk sumbu X adalah upaya. Kemudian label atau keterangan untuk sumbu Y adalah manfaat. Langkah yang kedua adalah mulailah untuk memilah ide dengan tahapan sebagai berikut. Tim desain berdiskusi untuk memilah ide tersebut berada di kuadran matriks yang mana. Di sini ada 4 kuadran, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Di mana sumbu X ya semakin ke kanan ini upayanya semakin rendah, semakin ke kiri upayanya semakin tinggi. Sedangkan pada sumbu Y semakin ke atas manfaatnya semakin besar, dan semakin ke bawah manfaatnya semakin kecil. Kemudian tempatkan ide ke dalam kuadran ya. Nah, jadi ide-ide yang memiliki relasi, memiliki hubungan dengan ide-ide yang lain dikelompokkan ke dalam satu kuadran yang sama. Kemudian ulangi sampai semua ide ditempatkan ke dalam matriks. Jadi pada gambar ini menunjukkan ide-ide yang sudah dikategorikan, di mana terdapat 3 ide yang berada pada kuadran kedua, yang artinya ide ini memiliki upaya yang rendah atau mudah direalisasikan ya, relatiflah mudah untuk direalisasikan, dan memiliki manfaat yang tinggi
untuk pengguna. Langkah yang ketiga, pilih ide mana yang akan diproses lebih lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan prototype. Jika ada beberapa ide, di kuadran kedua, maka pilihlah 3 teratas untuk dibahas atau didiskusikan. Namun apabila kurang dari 3 ide, periksa kembali, mana tahu ada ide yang masih dapat dikembangkan dan diimplementasikan. Gambar di bawah ini menampilkan gabungan dari 3 ide pada kuadran kedua pada slide sebelumnya menjadi sebuah ide usulan yang akan dibawa ke tahapan prototype. Berikut adalah template yang telah diisi dengan contoh data.